Hingga kini, Mahkamah Konstitusi menyebut belum ada pembahasan mengenai gugatan sistem pemilu 2024 atau pembahasan dari putusannya yang dimana kembali menjadi sistem proporsional tertutup. Lalu sebenarnya bagaimana sistem ini jika kembali diterapkan pada pemilu, khususnya pemilu 2024 ini? Apa saja hal yang menguntungkan dan tidak bagi rakyat dan partai politik? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber melalui daring. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia. Dan nanti akan bergabung bersama kita, politikus PDI Perjuangan, Bang Andreas Hugo Parera. Dan juga anggota Dewan Pembina dari Perludem, Mas Fadli Ramadhanil. Selamat pagi, Mas Fadli. Selamat pagi, Bang Doli. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bang Andreas akan bergabung bersama kita. Kita masih mencoba untuk terhubung secara daring dengan Bang Andreas. Saya ke Bang Doli terlebih dahulu. Setelah adanya pernyataan dari Denny Indrayana, terutama pada saat Denny mengatakan bahwa tujuannya mengungkapkan informasi yang ia katakan didapatkan dari seorang yang kompeten dalam menyampaikannya, yang kredibel. Ini apa yang berbeda dari khususnya Partai Golkar setelah mendengar ini? Karena Denny Indrayana mengatakan ia mengungkapkan ini agar bisa ada langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencegah putusan tersebut. Karena kalau sudah diputuskan oleh MK maka final, tidak ada lagi yang bisa diperbuat. Nah, adakah yang berbeda setelah mengetahui adanya informasi tersebut dari Denny Indrayana, Bang Doli? Ya sebetulnya kami tetap konsisten ya bahwa kita menginginkan untuk pemilu tahun 2024 yang sudah berjalan tahapannya ini itu tetap menggunakan sistem yang selama ini sudah dilaksanakan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Karena judicial review ini kan diajukan pada saat kita sudah melalui tahapan, ya, sudah memulai tahapan sejak 14 Juni yang lalu. Jadi semua orang, semua elemen, apakah bukan hanya partai politik, bukan hanya penyelenggara, tapi juga masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pemilih, itu semuanya di dalam back mind-nya akan melakukan proses pemilihan itu sama dengan tahun 2019. Karena itulah yang selama ini disosialisasikan begitu kan, jadi harus berjalan karena itu selama ini disosialisasikan dan dijalankan. Sekarang ini kan sudah, kalau mulai dari 14 Juni, ini kita udah 11 bulan setengah. Jadi sudah lebih dari setengah tahapan kita berjalan. Nah kalau kita balik lagi merubah sistem, itu kan berarti artinya kita kembali ke setback kan, kembali ke awal. Jadi sistemnya kembali ke masa yang lalu dan kemudian prosesnya juga kembali gitu. Jadi itu yang berkali-kali kami sampaikan. Kalaupun kemudian kita bukan soal terbuka tertutupnya, tetapi kalau kita mau merubah sistem atau aturan main, sebaiknya itu dilakukan sebelum permainan ini dimulai atau nanti sesudahnya. Gitu, kita akan evaluasi. Tapi tanpa menilai yang mana yang benar yang mana yang salah begitu. Tidakkah sebenarnya ya kalaupun perlu disosialisasikan, sistem tertutup itu memang sangat-sangat sederhana juga bagi para pemilih atau khususnya justru bagi para pemilih sangat mudah, hanya tinggal memilih partai dan saya rasa juga banyak pemilih yang masih familiar dengan cara pemilihan demikian gitu, Bang Doli. Belum tentu juga, kan kita belum bisa memastikan akan lebih mudah. Ini kan soal terbiasa saja. Ya orang sudah berpuluh tahun terbiasa dengan dengan cara yang sama dan kemudian tiba-tiba dalam waktu tinggal beberapa bulan kita rubah lagi gitu ya. Nah kemarin kita mensosialisasikan yang sudah jalan ini saja, itu kan settle juga baru beberapa tahun ini saja. Tidak mudah juga orang melakukan pemilihan yang seperti itu. Nah sekarang orang sudah mulai terbiasa, tiba-tiba mau dirubah lagi. Nah ini juga akan jadi persoalan. Kemudian yang kedua, dari segi penyelenggaraan juga itu juga akan membuat atau harus di reset lagi. Nah, kemarin kami di Komisi 2 sudah memutuskan surat suara, ya kan, pemilik suara, dan semua perangkat-perangkat yang dipersiapkan dalam konteks sistem pemilu yang sekarang ada. Nah, begitu nanti kalau berubah lagi, ini sekarang mulai, kalau misalnya kemarin kita putuskan, mungkin dalam minggu ini sudah mulai proses tender dan segala macam. Nah, kalau ini diputuskan 2-3 minggu lagi, lah itu kan balik lagi nanti. Harus dari nol lagi.
Aris Bernal lagi gitu loh. Nah, jadi banyak hal yang menurut saya menjadi implikasi yang itu ya kalaupun tidak apa disebutkan sebagai chaos politik gitu ya, tetapi paling tidak menguras energi kita lagi lah. Oke, oke. Saya ke Bang Andreas yang sudah bergabung bersama kami sekarang. Selamat pagi, Bang Andreas. Terima kasih atas waktunya di Sapa Indonesia Pagi. Bang Andreas, menanggapi tadi pertanyaan saya adalah apa yang mengubah, mungkin ada sebuah tindakan yang akan diambil khususnya oleh partai-partai yang mendukung tetap diselenggarakan proporsional terbuka setelah ada keluar pernyataan dari Denny Indrayana. Pertanyaan yang sama, Bang Andreas, apakah Anda mengekspektasi, khususnya dari PDIP, mengekspektasi akan ada mungkin pergerakan yang lebih besar untuk mencoba menahan agar tidak ada pilihan proporsional tertutup dari MK, atau menurut Anda meskipun Denny Indrayana sudah mengatakan demikian, ya proses hanya akan berjalan seperti normal saja, tidak bisa diapa-apain juga gitu istilahnya, Bang Andreas? Saya nggak tahu apa dasar pernyataan Denny Indrayana tersebut gitu. Tapi saya kira ya sebagai partai politik, sebagai kader partai yang ada di partai politik, ya kami siap dengan segala macam situasi gitu. Dalam arti bahwa ya kita menunggu proses di MK yang sedang berlangsung, dan saya juga setuju kalau itu lebih cepat diputuskan dalam arti bahwa untuk menimbulkan kepastian gitu. Yeah. Tapi kita menghormati keputusan MK, gitu, apapun keputusan itu. Hal yang pernah kita alami juga terjadi pada tahun 2009 gitu, ketika keputusan itu terjadi menjelang pemilu. Gitu. Nah, sehingga memang di sini sebagai partai politik ya kami siap dengan segala macam kemungkinan itu. Meskipun saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Doli tadi juga, bahwa memang sebagai penyelenggara pemilu memang akan menimbulkan hal yang ya kesiapan di dalam proses penyelenggaraan. Tapi ya sebagai penyelenggara pemilu yang ya profesional juga harus menyiapkan dengan dua kemungkinan yang ada ini gitu. Bahwa kita sudah tahu bahwa sistem pemilu itu dengan kalau dia sistemnya terbuka, konsekuensinya apa di dalam proses persiapan, di dalam dan apapun keputusan itu memang harus tetap diikuti. Jadi dan apapun keputusan itu ya harus kita siap dengan konsekuensi itu gitu. Tentu di sini ya penyelenggara pemilu sudah mengetahui itu gitu, sehingga apapun keputusannya itu kita siap gitu. Apakah akan berdampak besar menurut Anda khususnya kepada pilihan dari para pemilih kah? Khususnya 2024 ya? Ya, saya tidak mau berandai-andai gitu, tapi pasti ada kemungkinan dalam arti bahwa ya pemilih tentu harus merubah cara berpikirnya, tadinya melihat pada figur, nah sekarang melihat pada orang gitu. Ya artinya tadinya melihat ada kemungkinan figur dan partai politik untuk di dalam memilih gitu. Nah, yang kalau di dalam sistem tertutup itu melihat pada tanda gambar dan partai politiknya gitu. Yang secara praksisnya sebenarnya lebih sederhana gitu kan. Ya, ini fakta yang kalau kita lihat di dalam praktek politik ya pelaksanaan pemilu gitu. Kan saya sebagai pelaku politik di sini, saya pernah mengalami dua sistem itu. Jadi saya tahu bagaimana proses itu berjalan gitu. Tahun 2004 sebelumnya kan kita sistem pemilu ini kan sistem proporsional yang tertutup gitu, atau lebih cenderung tertutup. Pada waktu itu tertutup dengan batas minimal 30% suara untuk memperoleh. Itu memang tidak mudah juga. Kemudian dirubah menjadi suara terbanyak gitu, dan itu yang berlaku sekarang gitu. Kalau kembali ke tertutup ya kita tunggu apa yang diputuskan MK gitu. Tapi dari segi pelaksanaannya memang jauh lebih mudah, termasuk untuk para pemilih nanti. Oke, saya ke Mas Fadli. Mas Fadli, adakah memang yang bisa dilakukan karena itu menjadi tujuan dari Denny Indrayana untuk mengungkap informasi yang ia katakan ia dapatkan dari sumber kredibel, agar bisa ya apapun yang bisa dilakukan agar bisa dilakukan untuk mengawal putusan ini, memang apa yang bisa dilakukan gitu Mas Fadli?
Saya kira dalam prosedur penanganan perkara, kebetulan kami di Perludem sebagai salah satu pihak terkait dalam perkara itu, Mas Timothy. Saya kira kalau putusan, saya meyakini itu belum ada ya. Karena kami sebagai pihak pun baru diminta Mahkamah Konstitusi menyerahkan kesimpulan sebagai bagian terakhir dari proses perkara penguji undang-undang ini itu besok pukul 11.00 paling lambat tanggal. Jadi masih ada informasi-informasi yang dikumpulkan gitu ya, bagaimana bisa sudah sampai pada putusan gitu ya? Betul, artinya kalau mengikuti alur yang biasanya di proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, rapat permusyawaratan hakim untuk mengambil sikap dan putusan terhadap suatu perkara judicial review itu baru dilakukan setelah semua prosedur penanganan perkara selesai, yaitu pasca penyerahan kesimpulan besok. Jadi kalau putusan yang sudah ada kemudian dibocorkan keluar, saya mengira itu belum ya, tidak mungkin karena proses penanganan perkara ini belum selesai. Nah, tapi kalau kemudian kita melihat konteks bagaimana kemungkinan Mahkamah Konstitusi memutus ini, dilihat dari bagaimana proses persidangan, kecenderungan hakim dalam kemudian mengajukan pertanyaan, kemudian juga bagaimana perkembangan persidangan terakhir, ya saya meyakini rasanya tidak mungkin Mahkamah Konstitusi akan menyatakan salah satu sistem pemilu yang paling konstitusional itu adalah tertutup atau terbuka. Saya yakin MK tidak akan masuk sampai sejauh itu. Karena itu akan menimbulkan konsekuensi yang tidak sedikit. Pertama, kalau MK mengatakan sistem pemilu proporsional tertutup yang paling konstitusional, artinya pilihan terhadap sistem pemilu yang lain itu akan jadi inkonstitusional dan tidak boleh diberlakukan di Indonesia. Begitu pula sebaliknya, kalau proporsional terbuka yang dinyatakan paling konstitusional, artinya nanti yang lain dalam proses evaluasi dan perbaikan tidak boleh dilaksanakan. Ini yang harusnya dicermati dalam perkara ini, dan saya meyakini MK tidak akan masuk sampai ke sana. Nah, kalau dalam konteks ya. Apakah itu membuat kalau MK memutuskan proporsional tertutup yang lebih konstitusional itu menjadi keputusan yang salah? Betul. Keputusan dalam salah dalam artian implikasinya terhadap proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia dalam konteks 2024 dan juga nanti pasca pemilu 2024. Implikasinya kan kalau dinyatakan pemilu proporsional tertutup yang paling konstitusional sistemnya, itu artinya yang lain kan tidak boleh dilakukan, Mas Timothy. Padahal variabel sistem pemilu itu banyak sekali. Dan kalau diperhatikan, itu memang butuh adaptasi, butuh mengikuti perkembangan situasi yang aktual terkait dengan perkembangan sistem pemilu ini. Saya mencoba menangkap apakah itu membuat itu menjadi salah, ataukah keputusan apapun membuat tetap akan menuai polemik dan akan menyebabkan itu tadi kekacauan kecil dalam sistem pemilu kita, apapun keputusannya begitu. Karena seperti yang Anda gambarkan tadi, kalau memang tertutup demikian, kalau memang terbuka, ini akhirnya membuat kita tidak bisa bergerak. Hanya itulah yang konstitusional dan tidak mungkin ada variasi dari hal tersebut. Apakah MK dalam posisi bisa salah apapun keputusannya begitu? Dalam konteks ini ada dua hal menurut saya. Yang pertama, untuk konteks pemilu 2024, sistemnya tidak mungkin lagi dirubah. Karena kalau mengubah sistem, itu akan menimbulkan kompleksitas luar biasa, akan menimbulkan kekecauan banyak hal dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Nah, yang kedua, yang bisa diputus MK dalam konteks judicial review sistem pemilu ini itu adalah batasan terhadap pembentuk undang-undang dalam memilih sistem pemilu terbuka, tertutup, sistem pemilu campuran, mix system, dan lain sebagainya. Misalnya batasan terhadap bagaimana seharusnya partai politik melakukan rekrutmen politik dalam setiap pilihan sistem pemilu yang akan diambil. Soal pilihan sistem pemilunya apakah terbuka, tertutup, sistem pemilu mix, campuran, itu nanti akan jadi domain pembentuk undang-undang. Saya kira tidak bisa itu ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Makanya tadi saya bilang, MK tidak akan sampai kepada menyatakan salah satu model sistem pemilu yang paling konstitusional adalah ini. Nah, MK tidak akan mungkin sampai ke sana menurut saya. Karena itu implikasinya akan luar biasa. Apakah Anda membaca hal yang sama, Mas Doli? Iya, saya kan berkali-kali mengatakan saya masih yakin bahwa 9 hakim konstitusi kita di Mahkamah Konstitusi itu masih berpikir jernih dan akan mengambil keputusan yang objektif. Ya.
Hmm. Kenapa? Pertama, melihat situasi perkembangan tahapan yang sudah jauh berjalan. Jadi kalau ini kemudian tiba-tiba dirubah seperti yang katakan tadi, itu akan memberikan implikasi yang luar biasa. Ya. Nah yang kedua, tadi betul, saya juga sering mengatakan bahwa sebaiknya kalaupun kita mau merubah sistem, yaitu melalui revisi undang-undang, yang itu harus kita mulai dari kajian yang cukup mendalam, yang elaboratif gitu ya, sehingga kita betul-betul mencari sistem yang sempurna. Jadi jangan kemudian kita merubah sistem itu dengan berdasarkan keputusan pengujian antara satu sistem bertentangan dengan undang-undang dasar apa tidak gitu. Hmm. Nah kalau seperti itu tadi kita akan mengungkung kebebasan demokrasi kita di dalam memilih sistem yang paling baik. Karena ini kan sistem ini kan bagaimanapun dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu kan harus kita evaluasi. Mana yang paling sempurna gitu. Nah kalau Ya. selama ini 5 tahun sekali, hampir 5 tahun sekali kita merubah undang-undang ini. Nah sekarang tidak. Tapi kan satu waktu pasti akan kita mencari yang paling sempurna dalam melaksanakan sistem ini. Nah kalau kemudian diputuskan hanya sekedar melalui Mahkamah Konstitusi bahwa inilah yang tidak bertentangan dengan konstitusi, maka nanti kita nggak punya pilihan banyak di dalam melakukan penyempurnaan itu. Nah, itu yang saya katakan, ini bukan soal kita mau pakai sistem yang mana yang terbaik, terbuka atau tertutup. Kalau kita mau bicara yang terbaik yang mana, itu harus kita bahas pada saat kita merevisi atau menyempurnakan undang-undang. Nah itu domainnya pemerintah Bukan di dengan MK. DPR. Gitu. Iya. Oke, tapi sejauh apa sebenarnya Golkar menanggapi pernyataan Denny ini? Apakah Anda mempercayai apa yang dinyatakan oleh Denny Indrayana? Karena kita hanya mengetahui bahwa Denny mengatakan demikian dari sumber kredibel tanpa menyebutkan siapa, di posisi apa, dan dari mana, kapan mendapatkan informasinya. Percayakah tetap dengan informasi tersebut? Ya saya juga terkejut kemarin ketika saudara Denny menyampaikan itu. Bertanya-tanya sumbernya dari mana. Karena kita juga sebetulnya kan punya berbagai sumber informasi. Kita kan juga memonitor terus apa yang berkembang di Mahkamah Konstitusi, baik secara persidangan maupun dari konteks yang lain gitu. Nah jadi saya kira nah ini mungkin juga harus hati-hati ya. Bisa nanti apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam, kalau misalnya diusut, ya nanti kan jadi perkara baru nih. Iya. Berarti kan ini menyebarkan hoax gitu. Kalau memang sumber itu sudah benar, apalagi tadi disampaikan ternyata dalam proses persidangan ini masih berjalan. Besok masih ada persidangan untuk mendengarkan kesimpulan dari masing-masing yang terkait gitu misalnya. Nah jadi berarti kan kesimpulan itu tidak ada atau kesimpulan itu sudah ada. Kalau kesimpulan itu sudah ada, ya ini lebih aneh lagi misalnya. Jadi kalau kesimpulannya sudah ada, sidang-sidang yang selama ini berjalan itu untuk apa dong kalau gitu? Dan Apa masih berjalan pula. cuman kamuflase atau drama saja? Kalau kesimpulannya sudah ada seperti yang disahkan oleh saudara Denny. Nah kemudian kalaupun sudah ada terus dibocorkan, kata Menko Polhukam kan nggak boleh tuh bisa pidana segala macam. Jadi, nah ini menimbulkan kekacauan baru lagi nih dengan isu ini gitu. Jadi menurut saya, walaupun saya kira niatnya saudara ini tadi kan disampaikan benar supaya kita yang kemudian ingin tangga sistem ini tetap mengawal. Tapi menurut saya ada dengan cara yang lebih baik kalau memang bukan dengan cara yang ternyata nanti bisa backfire buat saudara Denny gitu kan. Kalau Denny Indrayana mengatakan harus viral soalnya biar bisa ditangani begitu. Nah tanggapan dari PDIP sendiri Bang Andreas, percayakah dengan apa yang dinyatakan oleh Denny Indrayana terutama setelah mendengar tadi Perludem sendiri yang juga dalam hal ini berperkara dalam persidangan ini secara matematika sajalah sederhananya begitu. Kok tampaknya belum masuk ke tahapan pembahasan putusan memang gitu. Apalagi kalau sampai sudah keluar sebuah kesimpulan dari putusan tersebut kata Bang Doli tadi. Dari Bang Andreas dari PDIP, percayakah dengan pernyataan itu? Ya kan memang Denny Indrayana sengaja untuk melemparkan isu dan membuat rame ini gitu. Sehingga saya
tidak percaya dengan apa yang disampaikan, dan saya lebih percaya dengan apa yang disampaikan oleh MK, dalam arti bahwa proses ini masih berjalan, dan tadi Mas Fadli juga mengatakan seperti itu gitu. Artinya ya, tapi sebagai pelaku politik ya kita ya menunggu saja proses yang apa yang terjadi di MK tentunya. Bahwa saya juga kaget kenapa kok ya Dedi menyampaikan itu, dan kemudian wah begitu luar biasa ini respon dari berbagai pihak termasuk dari media yang dalam hal ini dia juga tidak menyampaikan sumbernya dari mana gitu. Yeah. Tapi ya ini artinya memang dia sengaja untuk melemparkan isu ini supaya bikin rame aja gitu. Ya, sehingga saya kira tidak perlu terlalu banyak ditanggapi juga gitu. Oke, baik. Mas Fatih, tadi seperti dikatakan bahwa ini sebenarnya kita tidak tahu betul sebenarnya putusan MK ini akan seperti apa. Tapi keluarlah tadi kedua politisi yang bersama kita pada hari ini mengatakan mereka cukup terkejut ada pernyataan tersebut keluar. Sementara kalau dihitung-hitung tampaknya memang belum mungkin ada keputusan begitu pada saat ini. Kok bisa pernyataan tersebut keluar? Dari Perludem sendiri tentu menginginkan hasil terbaik dari putusan MK nanti. Tapi untuk unsur ini, pada saat ada pernyataan seperti ini keluar, apakah Anda merasa bahwa ini memang akhirnya dibawa ke ranah politik, bukan lagi sebenarnya permasalahan hukum ataupun mengawal hukum yang sedang berjalan saat ini? Justru menurut saya memang persoalan sistem pemilu ini bukan masalah konstitusional sebetulnya. Ini kan pilihan terbuka dari pembentuk undang-undang ya, untuk memilih sistem pemilu mana yang paling cocok. Nah, sistem pemilu yang paling baik itu menurut kami tidak ada, Mas Timothy. Karena sistem pemilu manapun itu mesti dilihat kecocokannya dengan situasi dan kondisi aktual sebuah negara. Dan itu sangat dinamis. Kalau gugatannya bukan sistem pemilu yang terbaik, tapi sistem pemilu yang tidak melanggar konstitusi atau yang sesuai dengan konstitusi. Adakah itu? Nah, makanya pilihan terhadap sistem pemilu ini sebetulnya bukan isu konstitusional. Jadi nggak ada soal perdebatan sistem pemilu yang terbuka itu akan melanggar konstitusi. Termasuk juga sistem pemilu tertutup itu akan melanggar konstitusi. Kami sudah jelaskan itu di keterangan kami sebagai pihak terkait di Mahkamah Konstitusi. Apa yang disampaikan oleh para pemohon itu juga sama sekali bukan isu konstitusional. Jadi nggak ada pertentangan antara ketentuan sistem pemilu yang ada dalam Undang-Undang Pemilu, yang saat ini ketentuannya sistem pemilu proporsional terbuka, dengan ketentuan yang ada dalam konstitusi. Jadi nggak ada yang saling berbenturan sebetulnya. Nah makanya ketika ada permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan sistem pemilu yang paling konstitusional adalah sistem pemilu tertutup, itu sebetulnya sangat tidak tepat. Kan itu sekarang proses di Mahkamah Konstitusi yang sedang berjalan. Yang diminta pemohon kan itu. Menyatakan sistem pemilu yang paling konstitusional adalah sistem pemilu tertutup. Itu yang tidak tepat dan itu yang kami tolak sebetulnya. Ada sekitar 12-13 pihak terkait lain yang kemudian menolak ini. Makanya sebetulnya ini adalah proses yang paling mungkin dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, memberikan semacam batasan, pedoman yang kemudian seharusnya kalau dalam memilih sistem pemilu itu apa yang mesti diperhatikan oleh pembentuk undang-undang. Apa yang harus jadi pijakan untuk melindungi kedaulatan rakyat dalam memilih sistem pemilu, menjaga prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem pemilu. Nah, saya kira itu pula yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ketika memutus permohonan soal format pemilu serentak yang juga dilakukan pada tahun 2019 yang lalu. MK tidak mau masuk ke terhadap pilihan format keserentakan pemilu mana yang paling konstitusional. Tapi MK membatasinya kalau dalam memilih sistem pemilu serentak, ini batasannya. Dalam putusan MK itu ada 6 batasan atau 5 batasan yang disebutkan. Nah, saya kira dalam putusan sistem pemilu ini MK juga akan melakukan hal yang sama. Kalau kita bandingkan dengan putusan nomor 55 tahun 2019 terkait format keserentakan pemilu. Kalau bukan menyatakan salah benar tapi merupakan pedoman, akan butuh waktu untuk memasukkan ataupun akan ada keputusan lagi di level lain, mungkin dalam hal ini di DPR sebagai pembuat undang-undang, sehingga akan makan waktu. Tidak mungkin juga di 2024 begitu, Mas Fadli? Betul, persis begitu Mas Timothy. Jadi pergantian sistem pemilu untuk 2024 saya rasa itu sudah tidak mungkin dilakukan. Nah, saya ingin ke Bang Andreas, kalau dari PDIP sendiri mungkin akan punya pendapat berbeda tentang hal tersebut. Dan apakah kalau PDIP sendiri menginginkan, apakah kalau memang ada keputusan, maka
ya secepatnya mau tidak mau memang kalau itulah keputusannya maka harus dijalankan dalam pemilu yang ada di depan mata tentu saja yang paling dekat begitu Bang Andreas. Jadi kita lihat bagaimana tugas daripada MK itu kan, MK itu kan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar gitu. Dan setelah itu baru kemudian memberikan keputusan dari apa yang sudah proses judicial review yang diajukan oleh pihak yang menggugat itu gitu. Nah, sehingga di sini memang betul kalau secara teori politik sistem pemilu memang semua ada beberapa alternatif. Ada sistem pemilu terbuka, sistem pemilu tertutup, ada juga mix system seperti yang diberlakukan di Jerman gitu. Ya. Dan itu merupakan sudut pandang akademis terhadap sistem pemilu dengan berbagai macam varian-variannya, varian kecil-kecilnya di dalam dua model dan model ketiga tadi gitu. Nah itu teori politiknya gitu, teori sistem politiknya. Nah, di dalam pelaksanaannya tiap negara tentu melaksanakan sesuai dengan ya sistem sosial, budaya, politik dari masyarakat setempat yang dituangkan di dalam konstitusi gitu. Yang dituangkan di dalam konstitusi. Ya, di kita kan di konstitusi di Undang-Undang Dasar 45 ini kan yang di amandemen itu termaktub di pasal 22 itu yang berkaitan dengan sistem pemilu kita gitu. Nah, disitulah kalau misalnya MK melakukan pengujian ini tentu melihat dari sistem pemilu yang berlaku dengan gugatan yang diajukan dengan konstitusi. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah MK melakukan dengar pendapat terhadap pembuat undang-undang dasar pada waktu itu. Orang bilang membuka kembali memori van toelichting daripada proses pembuatan undang-undang dasar ketika itu. Mendengar dari mereka apa sih yang mereka inginkan ketika mereka membuat undang-undang itu. Nah, saya juga pernah menjadi saksi ahli di MK ketika waktu itu ada gugatan berkaitan dengan undang-undang keterbukaan informasi politik dan MK mendengarkan dari kami ketika yang kami maksud ketika kami membuat undang-undang keterbukaan informasi publik waktu itu gitu. Jadi proses itu yang biasa dilakukan, kemudian baru MK memutuskan ya dengan pertimbangan ya tentu ya menguji antara undang-undang dengan undang-undang pemilu dengan undang-undang dasar gitu. Nah, itulah tugas MK. Di sini kan MK bisa menerima, menolak atau memberikan pandangan-pandangan yang berkaitan dengan sistem yang berlaku itu. Nah, jadi sebenarnya seperti itu prosesnya. Dalam hal ini Bang Andreas, apakah PDIP sendiri merasa bahwa sistem yang dijalankan sekarang ya memang harus dievaluasi lagi karena dirasa belum sesuai dengan apa yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar kita? Yang melakukan gugatan itu kan sebenarnya bukan partai politik. Partai politik adalah pembuat undang-undang karena dia ada fraksi-fraksi yang ada di DPR yang mewakili partai politik. Yang menggugat ini kan masyarakat. Nah, kami melihat ini ada pandangan yang sama dengan apa yang digugat itu gitu. Nah, bahwa keputusan kemudian itu ya kita mengikuti semua keputusan MK yang dibuat seperti halnya tahun 2008, 2009. MK kan memutuskan dan itu menjelang pemilu juga gitu. Ya, sebagai partai politik yang pelaku politik yang mengikuti pemilu, kita taat terhadap keputusan MK. Tapi PDIP memang lebih kecenderung kepada tertutup kah dalam hal ini? Karena sesuai dengan konstitusi, dan pandangan kami sesuai dengan konstitusi itu adalah sistem yang tertutup dan itu adalah apa yang menurut kami apa yang di dalam sistem konstitusi kita, di dalam Undang-Undang Dasar itu memang ada pasal. Kita bisa cek kita lihat di situ yang menyangkut pemilihan DPR dan pemilihan DPD di mana untuk pemilihan DPR itu rejim tertutupnya itu lebih dominan di situ. Sementara pemilihan DPD itu rejim keterbukaan individual itu lebih dominan di situ. Sehingga kalau melihat menguji dari situ sebenarnya arahnya untuk pemilihan terbuka, untuk pemilihan DPR itu memang kecenderungannya lebih pada tertutup gitu. Kita cek di Undang-Undang Dasar gitu. Karena itulah tuh sebenarnya kewenangan dari MK itu adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
Ya, ini argumen yang tadi berbeda dengan Mas Fadli tadi. Tapi di sisi lain, Bang Andreas, bahwa PDIP sebagai partai yang berkuasa pada saat ini mendapatkan kesimpulan begitu mungkin di beberapa pihak di masyarakat yang akhirnya seperti menyimpulkan bahwa ini adalah upaya PDIP untuk mengunci posisi agar terus berada di kekuasaan. Bagaimana PDIP menanggapi ini? Ya itu kan interpretasi pandangan orang kan bisa. Tapi kita taat terhadap konstitusi deh. Kita taat terhadap bagaimana proses hukum yang berlaku. Itu sikap PDI Perjuangan dari dulu, kita taat terhadap keputusan-keputusan hukum yang berlaku. Karena kalau tidak akan terjadi anarki ya, di dalam sistem hukum kita gitu. Oke. Bang Doli, tadi kita sudah sedikit banyak membahas mengenai ini bukan masalah yang mana yang terbaik. Perludem mempercayai tidak adalah satu yang benar-benar baik lalu kita bisa terapkan sampai beratus-ratus tahun, katakanlah demikian. Memang akan terus ada mungkin hal-hal kecil yang berubah dan MK tidak bisa menyatakan yang mana yang terbaik, yang mana yang tidak begitu. Nah, kalau dari Anda sendiri, dari Partai Golkar sendiri, putusan MK seperti apa yang akan dirasa adil begitu dan tentu saja konstitusional? Iya, pertama saya termasuk orang yang setuju bahwa sistem pemilu kita ini harus disempurnakan karena masih banyak PR. Dan saya juga setuju bahwa tidak ada sistem yang terbaik, itu sangat tergantung dari situasi pada saat kita menggunakan sistem itu di dalam perkembangan sebuah negara. Tapi dalam konteks Indonesia sekarang ini sebetulnya masih banyak hal yang harus kita sempurnakan. Itu makanya kami di Komisi 2 sebenarnya dari awal periode ini itu sudah mengajukan ada beberapa undang-undang yang harus kita sempurnakan untuk memperkuat sistem politik kita, termasuk salah satunya adalah pemilu kita. Nah, kalau kita mau bicara tentang penyempurnaan sistem pemilu, variabelnya banyak, bukan hanya sekedar sistem pemilu sistem terbuka atau tertutup, atau kita mau pilih sistem yang mix system, Membership. tapi masih banyak yang lain. Ada threshold, ada sistem district magnitude, apakah kalau bagaimana kita menggunakan digitalisasi. Jadi banyak hal. Nah, dan itu tidak bisa dilakukan hanya sekedar menunggu keputusan apakah konstitusional atau tidak konstitusional gitu. Karena tidak ada kaitannya. Karena kita mau bicara soal sempurna, menyempurnakan sistem, dan itu adalah ranahnya pemerintah dan DPR. Nah, kembali ke pertanyaan tadi soal keputusan ya. Kita sih berharap bahwa Mahkamah Konstitusi tetap dalam posisinya ya sebagai pihak yang akan menguji apakah sesuatu atau undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang 45 ya. Dan kita menghargai, menghormati apapun nanti keputusannya, dan saya masih yakin bahwa Hakim Konstitusi itu masih menjaga integritas, independensi, kemudian nilai objektivitas yang akan diambil keputusan itu. Jadi Hakim Konstitusi saya kira bisa memahami pasti akan objektif lah gitu ya. Iya. Oke. Saya terakhir ke Perludem, Mas Fadli. Lagi-lagi tadi Anda mengatakan bahwa ya harapan dan perkiraan Anda bahwa yang keluar adalah rekomendasi atau bagaimana tidak menyentuh langsung kepada benar dan salah. Tapi lagi-lagi bahwa kemungkinan ada, ya kita lihat pengadilan negeri saja bisa memutuskan pemilu ditunda gitu. Jangan-jangan MK yang dianggap punya kewenangan besar dalam konstitusi ini bisa saja membuat keputusan yang tidak sesuai dengan Anda perkirakan tadi. Langkah hukum dikatakan tidak ada langkah hukum lain karena ini mengikat dan final begitu apapun yang diputuskan oleh MK. Apakah benar tidak ada yang bisa dilakukan terhadap putusan apapun yang akan diambil oleh MK, terutama kalau memang ini tidak sejalan dengan apa yang dipercaya oleh Perludem? Ya, kalau upaya hukum terhadap putusan MK kan memang tidak ada ya, karena sifat putusan MK itu kan final and binding. Nah, makanya saya yakin Mahkamah Konstitusi akan sangat hati-hati sekali memutus perkara ini. Tidak akan mungkin MK kemudian mengeluarkan putusan tapi itu berimplikasi kepada terganggunya tahapan pemilu 2024. Karena dalam hitung-hitungan kita, Mas Timothy, ketika mempersiapkan dokumen menjadi pihak terkait dalam perkara ini,
perubahan sistem pemilu dari terbuka ke tertutup itu kalau mau diberlakukan di 2024 dan hanya mengubah soal terbuka tertutupnya, itu akan berimplikasi kepada 20 lebih pasal-pasal dalam undang-undang pemilu. Dan tidak mungkin itu dilakukan MK mengubah lebih dari 20 pasal itu dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu juga tidak dimohonkan oleh pemohon. Akan berpengaruh kepada metode kampanye, akan berpengaruh kepada proses verifikasi calon, kemudian berpengaruh juga pada proses rekapitulasi, berpengaruh pada proses penegakan hukum. Pertanyaannya, apakah semua itu mau diubah dengan putusan MK? Atau nanti pasca putusan MK akan dilakukan dulu perubahan undang-undang di tengah tahapan pemilu yang sedang berjalan. Nah, ini implikasi-implikasi yang saya yakin Hakim Konstitusi memikirkan ini. Oke. Dan Bang Doli dan Pak Andreas pasti juga sudah menghitung ini. Makanya untuk 2024 saya rasa tidak mungkin lagi dilakukan perubahan sistem pemilu. Oke. Kalau memang ada perubahan dan perbaikan, itu baiknya dilakukan memang setelah pemilu 2024 saja. Oke. Bahwa mungkin ada memang banyak hal yang perlu disesuaikan, diperbaiki pasca pemilu 2019, 2024 nanti, saya juga meyakini iya. Tapi tidak dengan menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, karena itu akan banyak sekali keterbatasan yang kemudian itu akan berdampak kepada ketidaksempurnaan dalam melakukan perbaikan kerangka hukum pemilu. Maka yang paling baik adalah melakukan penataan kerangka hukum pemilu, tentu saja salah satunya soal sistem pemilu, dengan proses legislasi yang terbuka dan partisipatif. Kapan itu dilakukan? Setelah pemilu 2024 selesai. Oke. Nah, tadi seperti apa yang sudah digambarkan oleh Mas Fadli tadi, mungkin PDIP punya hitung-hitungan sendiri. Sedikit saja tanggapan dari Bang Andreas, apakah juga dalam hitung-hitungan memang tidak mungkin dilakukan di 2024 kalau memang keputusannya mengubah sistemnya ataupun ada keputusan ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan, apakah hitung-hitungan PDIP juga rasanya tidak mungkin 2024 atau memang mau tidak mau harus dilakukan, Bang Andreas? Sebagai peserta pemilu, kita siap dengan berbagai macam sistem itu. Dan seperti yang saya katakan tadi, PDI Perjuangan, saya kira teman-teman Golkar pun pernah mengalami baik terbuka maupun tertutup, kita siap jalan gitu. Kalau Golkar katanya rajanya proporsional tertutup malah katanya. Tapi memang tadi yang seperti Mas Fadli sampaikan, konsekuensinya adalah pada penyelenggara gitu. Penyelenggara pemilu yang harus melakukan penyesuaian-penyesuaian kalau ini sistem ini berubah gitu. Jadi memang penyelenggara pemilu yang harus mempunyai alternatif opsi untuk terbuka, opsi untuk tertutup, karena ini proses sedang berjalan gitu. Dan saya kira dari awal kan Pak Ketua KPU kan sebenarnya menyampaikan itu dengan maksud supaya ya baik penyelenggara maupun peserta pemilu mempersiapkan diri dengan opsi ini gitu. Kan kita lihat beberapa bulan yang lalu Pak Ketua KPU itu menyampaikan itu dengan maksud supaya baik penyelenggara maupun artinya mereka sendiri perlu mempersiapkan diri dan juga para peserta pemilu juga mempersiapkan diri gitu. Nah, PDI Perjuangan kan dalam posisi ya kita siap dengan segala kemungkinan yang ada gitu. Nah, MK menjalankan tugas konstitusionalnya. Oke, baik, kita akan lihat nanti bagaimana putusan MK. Kita masih menantikan putusan MK. Benar tidaknya apakah sudah diputuskan? Rasanya tadi kita sudah bahas matematikanya adalah apakah mungkin atau tidak. Nanti kita akan lihat bagaimana putusan dari MK dan bagaimana implikasinya. Bang Doli, terima kasih banyak atas waktunya. Mas Hasan dan juga Bang Andreas, terima kasih. Salam sehat untuk Terima kasih. semua. Terima kasih. Bang Doli, Bang Andreas. Terima kasih Mas Fadli.